Apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada manga One Piece chapter 1049, kita telah diceritakan bagaimana Kaido menjalani kehidupan semasa kecilnya. Yang ternyata Kaido telah dijual oleh kerajaannya sendiri kepada Angkatan Laut atau pemerintah dunia agar kerajaannya bisa mengikuti Reverie. Ya, katakanlah Kaido dijadikan alat politik oleh kerajaannya sendiri. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah pembahasan detail mengenai karakter Kaido berdasarkan One Piece chapter 1049 dan chapter-chapter sebelumnya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Arc Wano Kuni adalah arc di mana Eiichiro Oda mengatakan bahwa perang ini akan membuat perang Marineford terlihat lebih imut. Dikatakan juga, Wano Kuni adalah arc di mana perangnya lebih megah dari arc Marineford. Meskipun secara penglihatan luar, arc Wano Kuni adalah arc yang bertemakan perang dan perjuangan memerdekakan sebuah negeri. Namun secara tersirat, Wano Kuni adalah arc yang bisa dikatakan arc training atau arc pelatihan. Luffy telah kalah berkali-kali di hadapan Kaido, bangkit berkali-kali, mencoba berkali-kali, hingga akhirnya ia berada di titik yang katakanlah mampu untuk mengalahkan Kaido. Kaido sendiri membocorkan beberapa informasi mengenai cara kerja kekuatan Haki Raja tingkat lanjut, ataupun bagaimana buah setan awakening pada Monkey D. Luffy. Legenda itu benar. Awal Kaido diceritakan dalam cerita ini, Oda menyelipkan sebuah cerita legenda tentang Kaido, di mana sang narator mengatakan bahwa Kaido adalah seorang makhluk terkuat yang katakanlah sulit untuk mati. Ia pernah ditangkap berkali-kali oleh Angkatan Laut, pernah dieksekusi berkali-kali, pernah dikalahkan sebanyak 7 kali. Namun ia masih tetap di sini dan masih hidup. Dan di One Piece chapter 1049, kita akhirnya dijelaskan bahwa alasan kenapa Angkatan Laut bisa menangkap Kaido berkali-kali adalah karena Kaido kelaparan. Firasat kami, Kaido memang secara sengaja ditangkap oleh Angkatan Laut agar ia bisa mendapatkan makanan gratis. Lalu setelah itu ia kabur dari kapal tersebut. Yang artinya, legenda atau cerita-cerita yang dikatakan oleh orang-orang mengenai Kaido ternyata benar. Orang ini memang benar tak terkalahkan. Dan kami pikir, legenda yang benar ini bukan hanya berkaitan dengan karakter Kaido, melainkan dengan sesuatu yang disebut dengan legenda juga, yakni mengenai sosok Joy Boy. Kaido mengaku di chapter 1049 bahwa Joy Boy adalah orang yang bisa mengalahkannya di masa depan. Ini artinya apa yang Kaido selama ini lakukan sesuai dengan hal yang kita pikirkan, yakni Kaido melakukan ini semua pada Wano Kuni adalah untuk sosok Joy Boy. Dan seperti biasa, selalu ada filosofi di dalam jatuhnya seorang kaisar lautan. Joy Boy bisa dikatakan juga sebagai penerang semua orang. Dia adalah penyelamat semua orang. Dia adalah orang yang membawa kebahagiaan. Dia adalah orang yang menarik penderitaan. Nah, ada sesuatu yang ingin Oda tunjukkan antara Kaido dengan Luffy. Kaido sejak kecil ditunjukkan sebagai orang yang sulit untuk mendapatkan makanan. Bukti bahwa ia harus rela ditangkap oleh Angkatan Laut menunjukkan seberapa sulitnya ia mendapatkan makanan. Dan kerajaan Vodka, tempat kelahiran Kaido sendiri, adalah kerajaan yang ikut berpartisipasi dalam perang. Kerajaan ini kelihatannya cukup mengalami kekurangan sumber daya. Nah, ketika Kaido menanyakan kepada Luffy ingin menciptakan dunia yang seperti apa, Luffy menjawab bahwa ia ingin membuat dunia di mana orang-orang bisa makan sepuasnya. Nah, itulah dunia yang ingin Luffy buat. Dan jawaban ini sejalan dengan penderitaan yang Kaido rasakan sejak kecil, yakni soal kelaparan. Luffy akan melanjutkan perang besar yang diimpikan oleh Kaido. Awal cerita Wano Kuni berjalan, kita diperlihatkan bahwa Kaido berniat untuk membuat perang besar dunia. Dan di sini dijelaskan bahwa alasan kenapa Kaido begitu kebelet perang adalah ia ingin menyeret para bangsawan ke dalam peperangan. Karena di masa kecil Kaido, alasan kenapa kerajaan Vodka menjual dirinya adalah karena kerajaan tersebut kurang lebih mengalami kekurangan dana dan semacamnya. Ya, hal ini terjadi karena kerajaan Vodka juga sedang berpartisipasi dalam peperangan.
Nah, jika kerajaan Vodka tidak bisa membayar upeti yang sesuai kepada para naga surgawi, tentunya negara ini tidak akan dilindungi lagi oleh pemerintah dunia. Mereka akan kehilangan hak mereka sebagai manusia dan akan membahayakan warga negara tersebut. Kaido yang waktu itu masih 10 tahun, ia membantah kepada sang raja kenapa kerajaan harus membayar kepada para naga surgawi itu. Dan ini menunjukkan ada perbedaan pendapat antara Kaido dengan sistem yang digunakan oleh naga surgawi ini. Yang menurut kami di cerita selanjutnya, entah Kaido masih akan ikut dalam cerita atau tidak, Luffy mau tidak mau akan bertarung dengan pemerintah dunia. Salah satu premis yang diangkat sepertinya adalah ini, mengenai kerajaan-kerajaan yang diwajibkan membayar upeti kepada pemerintah dunia. Mengenai dampak kerajaan-kerajaan yang menjadi berantakan karena tidak bisa membayar upeti kepada pemerintah dan akhirnya menjadi kerajaan bebas hingga hancur lebur. Tenryubito selama ini duduk enak di singgasananya di Marijoa. Mereka bahkan banyak bermain wanita. Mereka memiliki banyak sekali istri yang mereka ambil secara paksa dari suaminya. Mereka memiliki banyak koleksi budak. Ketika mereka duduk-duduk enak seperti ini, dunia sedang berada dalam kekacauan. Ada beberapa wilayah yang sedang terdampak perang, ada wilayah yang sedang kelaparan, dan ada wilayah yang perlu dilindungi serta diselamatkan. Perang Luffy melawan pemerintah dunia akan menjadi perang di mana Luffy membebaskan dan menyelamatkan seluruh dunia juga. Awal mula Big Mom memiliki trauma. Pada cerita One Piece, ada salah satu Yonko atau kaisar lautan yang isi bajak lautnya adalah keluarga, yakni bajak laut Big Mom, di mana seluruh isi bajak lautnya berisikan anak-anaknya. Dikatakan bahwa alasan kenapa Big Mom memilih membuat bajak laut berdasarkan keluarga adalah karena ia sudah tidak percaya dengan orang lain. Ia sepertinya trust isu atau masalah kepercayaan dialami oleh seluruh anggota bajak laut Rocks. Seperti Shirohige yang cukup trauma dengan orang yang tidak ingin kalah, yang akhirnya membuat ia membuka bajak laut bertemakan panti asuhan. Lalu ada Kaido yang sama sekali tidak bisa mempercayai aliansi dengan bajak laut karena ia percaya bahwa aliansi dengan bajak laut hanya berisikan pengkhianatan. Nah, di chapter ini, Big Mom ditunjukkan memberitahu Kaido tentang Rocks yang akan sampai di God Valley. Yang kami curigai, di sini Big Mom mendiskusikan cara kabur ketika bajak laut Rocks ada di God Valley. Namun setelah Big Mom memberitahukan hal tersebut kepada Kaido, bukannya kabur bersama-sama, Kaido malah meninggalkan Big Mom. Dan Big Mom pun merasa dikhianati. Yang mungkin inilah awal mula kenapa Big Mom tidak bisa lagi mempercayai orang lain. Jadi kesimpulannya, untuk pertama kalinya kami merasa bahwa Kaido adalah villain yang bisa kami hargai, villain yang bisa kami respect. Beberapa bentuk pemikirannya, tindakan dan proses perjalanan hidupnya membuat kami merasa bahwa pria ini mirip seperti Itachi. Ia terlihat melakukan tindak kejahatan padahal sebenarnya ia sedang melakukan kebaikan yang besar. Jadi kami masih penasaran, kemanakah Eiichiro Oda akan membawa image karakter Kaido ini? Apakah ia tetap akan terlihat seperti villain yang jahat atau sebaliknya? Dan cukup disayangkan juga dalam chapter ini kita tidak disuguhkan wajah dari Rocks di Sebek. Padahal kami yakin kita semua sudah sungguh penasaran dengan pria yang berhasil merekrut para monster-monster dalam kapal bajak lautnya ini. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.